Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar warga Pekalongan dan sekitarnya ya? Pagi ini kita ketemu lagi nih di Engkalngan Podcast dan kali ini kita ketemu sama beliau Gus Eko Ahmadi. Apa kabar Gus? Baik, sehat. Alhamdulillah. Sehat ya? Aktivitasnya tetap full ya sekarang ini. Pandemi juga tetap jalan. Masih harus semangat berolahraga. Oke. Kalau ngobrol sama beliau nih sudah familiar banget ya warga Pekalongan dan sekitarnya nih. Beliau ini kiprahnya luar biasa di kabupaten. Sekarang ini selain mengaku sebagai ketua KONI Kabupaten Pekalongan, terus juga masih ngasuh teman-teman juga ya, memimpin les bumi Kabupaten Pekalongan ya. Dan banyak nih Gus yang ingin kita obrolin pagi ini, dan mudah-mudahan juga ini bisa menginspirasi khususnya umat muslim juga ya dengan kondisi sekarang ini. Seperti apa sih sebenarnya Islam cinta dan cinta Islam itu ya, yang harus kita gaungkan dan juga yang harus kita terus pupuk supaya umat muslim itu benar-benar memiliki jiwa cinta Islam yang sebenar-benarnya. Iya. Silakan Gus, kalau untuk sekarang ini aktivitasnya dulu nih yang masih digarap apa saja sekarang ini? Ya, Assalamuallah warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya buat seluruh pemirsa dan pecinta podcast ya? Iya. Podcast CR Production. Jadi gini, untuk aktivitas kita kebetulan aktif di KONI ya sekarang, tapi juga sekaligus membangun satu kesadaran tentang kecintaan terhadap tanah kelahiran. Namanya cinta kepada Pekalongan, cinta kepada dimana kita hidup, hirup udara, makan dan minum. Itu bagian juga pengamalan dari apa yang menjadi keyakinan kita. Gitu. Itulah yang dilakukan oleh Les Bumi. Gitu. Nah, tema kita hari ini adalah cinta Islam dan Islam cinta. Ini sebenarnya dua kata yang sebenarnya juga maknanya sama. Jadi ketika kita bicara Islam, itu sesungguhnya adalah bicara tentang penyerahan diri. Kemudian ketika kita bicara cinta juga sama, penyerahan diri kepada yang dicintai. Nah, Islam cinta sesungguhnya adalah bagaimana orang yang beragama Islam itu kesan yang ditimbulkan itu adalah soal cinta, soal mahabbah, soal bagaimana orang bisa saling mencintai. Gitu. Yang perlu dipertanyakan kepada kita semua adalah andai kata hari ini is zaman now, Anda bertemu dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, apa yang mau Anda sampaikan? Saya nih, ya. Kalau saya yang ingin kita sampaikan, saya termasuk kaum beliau apa enggak? Itu mungkin itu. Artinya masih bisa bicara. Iya. Di hadapan beliau. Ada yang kemudian ketika kita melakukan satu survei sosial gitu, apa yang Anda lakukan ketika bertemu Kanjeng Nabi? Ada yang menangis, ada yang ekspresinya tuh, ekspresi-ekspresinya. Karena apa? Ketika kemudian kita lanjutkan pertanyaannya, apa kesan Anda kepada Kanjeng Nabi? Yang muncul dari semuanya adalah satu, bahwa kesannya adalah kemuliaan dari akhlak beliau, kemuliaan dari perilaku beliau. Nah, artinya ketika itu yang kesan yang muncul dibandingkan Kanjeng Nabi ketika dengan nabi-nabi sebelumnya, ini kan sebuah kehormatan bagi kita selaku umatnya Nabi Muhammad SAW, bahwa yang muncul itu kesannya itu, bukan kesannya adalah akhlak, bukan soal jabatan, bukan soal kekuasaan, bukan soal harta, bukan soal yang sifatnya itu eksistensi gitu, tidak. Nah, sementara kita lihat bagaimana perkembangan Islam sekarang. Ini kan ada satu distorsi yang sungguh sangat panjang banget, lebar banget, di mana kita dipertontonkan sebuah
kalau saya sebut sekarang ini di Indonesia lagi teater, ya. Teater simbol-simbol Islam kayak gitu. Nah ini begitu miris gitu. Ketika kita lihat di desa itu yang berteater kan di kota-kota tuh. Kalau di desa teaternya lebih bagus lagi. Artinya memang cinta yang ditampilkan. Maka kita itu kan kepingin melihat apa yang kita yakini itu memberikan kesan yang baik. Makanya ketika kita beragama Islam, kesannya apa nih? Gitu. Makanya siapa yang tahu kita? Ya tentu istri dan anak-anak kita. Kalau kita masih jomblo, siapa yang tahu kita? Ya, siapa yang nyenengin lo? Gitu. Kalau ngomong soal cinta ini kan soal jomblo luas, atau pasangan atau apapun ya. Ini sangat luas sekali. Makanya ketika berbicara Islam itu sesungguhnya sungguh sangat erat dengan persoalan sehari-hari kita. Bagaimana kita mencintai minuman, bagaimana kita mencintai alam, bagaimana kita mencintai makhluk Allah. Karena begini, Allah itu dicapai tidak hanya dengan sesuatu yang selama ini ada dogmanya. Karena kita usul kepada Allah, ya. Kita usul kepada Allah atau kita sampai kepada Allah itu sebanyak jalannya itu, sebanyak jumlah makhluk. Berbagai jalan. Berbagai jalan. Makanya ketika hal-hal yang seperti ini, ketika zamannya memang harus seperti ini, dulu mungkin yang namanya podcast apa segala macam belum nggak tahu itu apa segala macam. Ini bagian dari dakwah, ini bagian dari menyampaikan ide, menyampaikan gagasan sehingga orang lain tahu, oh dalam Islam pemikirannya seluas ini. Gus, kalau untuk kita nih sebagai umat muslim menyikapi sekarang kondisi sekarang ini yang seperti tadi Gus Eko sampaikan bahwa sekarang ini masih ada kontes ya dengan simbol-simbol keislaman ya yang dibawa baik ini di kota merambah ke desa juga. Kita sebagai umat muslim seperti apa sih untuk menyikapi itu? Nah itu kembali kepada kita itu dapat agamanya dari mana? Warisan. Kalau warisan gimana? Nah, ketika itu warisan, kemudian kita dididik di mana? Gitu loh. Makanya kita lihat yang namanya model pendidikan di Indonesia. Dari tahun ini kita ngomong fakta sejarah nih. Kita ini kan hanya tahu, apalagi generasi zaman sekarang, model pendidikan di kita itu yang kita tahu hanya sekolah, jas sekolah. Padahal secara fakta bangsa kita itu bangsa yang beradab dan punya peradaban tinggi sebelum dijajah Belanda. Kita sudah pernah melewati masa, ada salah satu contohnya misalkan ngomong Majapahit, sebelum Majapahit ada Singosari, sebelum Singosari ada Kediri, sebelum Kediri ada Mataram kuno, sampai kepada Tarumanegara, sampai kepada Salakanegara. Nah, masing-masing ini ya, masing-masing kerajaan ini punya model pendidikan. Yang pertama, model pendidikannya adalah sistem yang namanya padepokan atau paguron. Yang kedua, sistem pendidikan yang namanya asrama. Ini dipengaruhi oleh agama Buddha. Kalau padepokan atau paguron, agama Kapitayan namanya. Nah, kemudian yang ketiga, sistem yang namanya padukuhan, dukuh. Yang keempat, sistem yang namanya pesantren. Baru setelah sistem pesantren ini datanglah yang namanya sekolah. Sekolah itu ditetapkan sebagai sebuah sistem pendidikan di Indonesia itu sejak tahun 1892. Kalau kita mau membandingkan sistem pendidikan terdahulu sebelum sekolah dengan sistem sekolah sampai sekarang 1892 sampai tahun 2020, coba dicek. Artinya dicek karya apa yang telah diluluskan oleh sekolah, karya apa yang telah dihadirkan oleh sekolah di Indonesia. Gitu. Diruntut ya, apa hasilnya? Hasilnya apa? Nggak ada apa-apa. Makanya kalau kita mau ngomong apa sih karya orang-orang sekolah, nggak ada. Gitu. Malah kalau mau ekstrim ngomong, bangsa Indonesia itu istilahnya bodoh atau goblok gara-gara sekolah. Kalau kita mau ngomong ekstrim gitu, kita mau ekstrim. Tapi ayo coba kita bandingkan faktanya. Di dalam pendidikan yang tadi saya sebutkan, ada ngomong tentang
padepokan, kemudian asrama, padukuhan, dan kemudian pesantren. Ini masing-masing menghasilkan karya besar. Dimulai dari yang namanya pendidikan asli Nusantara menghasilkan yang namanya aksara. Orang Jawa punya huruf Jawa, orang Sunda punya huruf Sunda, orang Bugis punya huruf Bugis, orang Sumatera punya huruf Oseng Sumatera. punya ya. Oseng punya gitu. Semua bangsa suku-suku yang ada di Nusantara punya ciri khas, punya aksara. Nah, ini hasil karya pendidikan model kuno. Nah, sekarang adakah karya dari anak-anak sekolah? Saya juga sebulan sekolah ini, sama. Tapi juga saya juga dididik oleh pendidikan pesantren. Nah, nggak ada yang bisa menyamai karya aksara. Kita itu, ya itu tadi karena produknya sekolah, ya aksaranya Belanda itu. Gitu. Yang kemudian bahasa Indonesia EYD, gitu kan? Gitu. Nah, ini baru satu. Contoh lagi, bukan fakta lagi. Hasil dari pendidikan sebelumnya. Ada kalender bagian musim namanya Pranoto Mongso. Ada kalender menurut pembagian yang namanya astronomi. Ada Pawukon. Nah, ini dikembangkan betul zaman itu. Sekarang lulusan sekolah bisa bikin kalender. Yang bisa sekarang ini jualan kalender sama cetak ya. Gitu loh. Good. Kalau sekarang ini kan apalagi fenomena yang masih bergejolak sekarang ya, baru-baru ini. Kalau kita melihat sebenarnya kita sendiri meyakini atau menyampaikan juga bahwa umat Muslim atau Islam itu adalah agama yang sejuk ya. Tapi kenyataannya nih sekarang ini masih rame. Kemarin aja ada yang pulang dari luar negeri rame. Nah, seperti apa nih kita menyikapi hal-hal yang kontroversial? Ada satu hadis sederhana ya, hadis riwayat Ahmad dari Abu Hurairah itu mengatakan begini sederhananya. Ya. Al kalimatut thayyibah shadaqatun. Kalimat perkataan yang baik itu sedekah. Coba ini hadis ini kemudian dijalankan. Orang jangan sampai mengeluarkan kata-kata kotor, orang jangan sampai mengeluarkan caci maki, orang jangan sampai mengeluarkan menghina, menghujat. Ya. Karena ini jelas yang namanya kalimatut thayyibah. Kemudian ada kata subhanallah yang intinya nanti kalimatut tauhid, la ilaha illallah. La ilaha illallah ini kemudian di breakdown menjadi kehidupan kita sehari-hari. Ya itu tadi. Perkataan yang baik adalah perkataan yang bisa membuat orang lain mendengarnya juga baik. Tapi ketika sekarang Islam ya, kemudian perkataannya menghujat, saling mengkafirkan, saling membid'ahkan, itu kan sudah berlebihan. Artinya dia belajarnya loncat-loncat, nggak urut gitu. Coba belajarnya dari hal yang sederhana. Atau urut tapi pas pelajaran ini bolos. Bisa jadi tidur dia. Karena ketiduran sehingga nggak ngerti bahwa perkataan baik itu sedekah gitu loh. Artinya kalau kita nggak punya duit, kita nggak punya apa-apa, cukup dengan berkata yang baik, tidak ngecek, itu bisa dihitung sedekah oleh Allah. Gampang sebenarnya ya. Gampang Pengalaman itu yang disebut Islam. Mengamalkannya itu mudah sebenarnya kalau mau. Makanya Rasulullah SAW itu mengatakan semua umatku itu masuk surga kecuali yang tidak mau. Ilaman aba. Orang gelem ya. Orang gelem lah itu tadi suruh ngomong baik aja nggak mau kok. Jadi kita itu sederhana saja sebenarnya. Makanya untuk soal ekspresi ya kita sesuaikan. Anak muda ya begini. Nggak harus kemudian ekspresi seperti harus jenggot panjang-panjang, celana cingkrang, ya nggak harus begitu. Itu kan ekspresi gitu loh maksudnya. Netizen dan pemirsa mungkin sudah tahu profil beliau ya, Gus Eko, tapi mungkin ada nih yang belum tahu kalau beliau ini ternyata aslinya Banyuwangi, Oseng ya. Suku Oseng. Bisa masih ingat ngobrol Oseng? Yo iso nemen.
bisa nemen ngobrol singe. Tapi kok bisa ta? Bisa, saya ide tapi Saya ide kelendai kabar. Udah berapa lama berarti? Saya berarti hijrah dari Banyuwangi itu ke Jakarta itu mulai tahun sekitar 2000-an. 2000, terus kemudian 2011 di Semarang, 2001 di Semarang, sampai 2004 kuliah itu selesai, terus 2005 sampai 2007, 2011 di Tegal, 2011 di Pekalongan sampai sekarang. Berarti kalau untuk kegiatan Les Bumi sendiri ini, untuk tetap mensejukkan syiar Islamnya, mengajak masyarakat terutama umat Muslim juga untuk menjadi pribadi yang menyenangkan, intinya seperti itu ya. Apalagi cinta Islam dan Islam cinta. Ya. Nah, mewujudkan ke situ seperti apa berarti? Ya, ini memang bukan pekerjaan yang gampang ya, tapi paling tidak itu menjadi satu harapan. Menjadi satu harapan bahwa sebenarnya yang namanya manusia itu bisa berkumpul. Itu bukan karena harta, bukan karena apa. Kalau karena harta nggak ada hartanya hilang. Tapi kita bisa berkumpul itu cita-cita bersama. Gitu. Nah, cita-cita bersama itu yang mau kita harapkan. Apa? Ya, Islam itu ya cinta. Nah, salah satu untuk mencapai cita-cita bersama itu kita harus satu ya, sadar dan bangga akan di mana kita dilahirkan. Untuk mewujudkan ini, kita tentunya turun ke masyarakat. Tapi masyarakat itu sudah punya sistem yang disebut tradisi. Makanya kita punya satu ini menjaga tradisi, adat istiadat, merawat tradisi, merawat budaya. Gitu. Yang kita rawat tradisinya. Tradisi apa? Apa itu tradisi? Yang namanya tradisi itu adalah segala sesuatu yang bisa menjaga rasa cinta. Baik itu kepada tanah air, baik itu kepada sesama manusia dan sesama makhluk Allah yang lain, ya gitu. Itu yang disebut tradisi. Makanya tradisi kita, contoh tahlilan saja misalnya, itu nggak pernah loh minta duit ke pemerintah. Secara sukarela dengan kesadaran pribadi. Dan itu tahlilan bisa menjaga kerukunan. Coba bayangin. Gotong royong ada, kerukunan ada, pulang dikasih berkat. Iya kan? Pokoknya damai lah ya. Damai di situ. Itu bentuk salah satu kedamaian yang dijaga oleh masyarakat. Dan pemerintah nggak ngeluarin kos loh itu. Nggak usah berkoar-koar juga. Nggak usah berkoar-koar, nggak usah ini. Itu gratis. Pemerintah tinggal ngelihat masyarakatnya rukun dan itu tercipta. Ketika tradisi-tradisi seperti ini, sedekah bumi, kemudian tahlilan, marhabanan, sholawatan itu hadir di tengah masyarakat, ya masyarakat pasti damai. Itu. Tapi kalau nggak ada itu, pemerintah bingung harus mensupport apa dengan dananya, emang kuat gitu loh. Nggak kuat, harus gotong royong. Nah, masyarakat ini sudah bergotong royong. Tinggal sekarang apresiasi dari pemerintah terhadap tradisi-tradisi ini supaya tambah kuat, jangan sampai hilang tradisi ini. Kayak gitu. Nah, kalau melihat sekarang ini, apalagi di tengah-tengah pesta demokrasi sekarang ini kan selain lambang-lambang keislaman juga yang ditebar untuk kontes. Nah, masyarakat akhirnya juga terutama umat Muslim ini terpecah gara-gara pilihan. Seperti apa menyikapi itu, Bu? Ya kalau di dalam konsep Islam kan yang namanya perbedaan itu kan rahmat ya. Artinya perbedaan itu sunatullah. Ya kalau sunatullah rahmat, kita juga sudah punya ajaran yang menjadi landasan leluhur. Apa? Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Artinya jangan-jangan Bhinneka Tunggal Ika itu konsepnya sebenarnya ngambilnya dari Al-Quran. Gitu loh. Karena apa? Leluhur-leluhur itu paham kok bahwa yang namanya perbedaan itu boleh. Nah, tinggal yang namanya orang berbeda seperti Anda, saya, teman-teman yang di sini kan berbeda. Tapi kenapa kok bisa perbedaan yang ada ini baik dari wajah, kulit, pakaian segala macam nggak jadi masalah. Nah, tinggal kita kemudian kan bagaimana menarik pada titik bahwa perbedaan itu bukan masalah. Yang jadi masalah kan karena kepentingan nih. Kepentingannya nggak tercapai, lalu marah-marah gitu loh. Tidak ramah. Makanya kan
bagaimana kita menghadirkan ya Islam itu ya ramah dong, bukan marah gitu loh. Iya, meskipun berarti kita berbeda sudah menjadi ini ya, intinya kalau kita sama semua malah aneh ya. Aneh dong, sandal sepatu itu sepasang itu artinya beda. Kiwa tengen beda. Nek kiwa tok angel mlakune pencor ya. Lah kuwi dadine malah ora apik gitu. Makanya wajib gitu. Okay. Yang namanya berbeda itu wajib gitu. Terus ini seperti apa masyarakat menyikapi perbedaan itu supaya tidak menjadi konflik, terutama agama dan akidah yang menjadi ini korban. Memang terkait dengan konsep Islam itu sendiri. Apa itu arkanul Islam, rukun Islam. Jadi untuk bisa merukunkan, ya tentu kita kembali kepada satu, syahadat, kesaksian. Kalau setiap umat Islam berangkat bahwa saya hidup di dunia disaksikan dan sekaligus menjadi saksi, maka hidupnya itu pasti pakai dua mata. Artinya dua mata adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Artinya hidup di dunia itu juga bertalian dengan akhirat. Apapun yang dikatakan, apapun yang dilakukan dipertanggungjawabkan di akhirat. Artinya setiap apa yang menjadi perilakunya itu harus punya pandangan, harus punya kesadaran apa yang tak lakukan ini di akhiratnya dapat. Tidak hanya ngomong persoalan ini seperti ini, misalkan podcast kayak gini, ini bisa mendapatkan sesuatu yang katakan ganjaran segala macam nanti di akhirat, dan ini apa yang kita omongin juga dipertanggungjawabkan di akhirat. Ini karena apa? Karena kita ngomong persoalan-persoalan yang damai, membangkitkan kesadaran kepada Tuhan segala macam. Ini ada hitungannya. Ada pahalanya, jangan dikira enggak gitu loh. Gitu. Intinya berarti kalau kita melangkah ini balance ya antara dunia dan akhirat ini juga kita, karena nantinya juga dipertanggungjawabkan. Iya, wabil akhiratu khairul laka minal ula. Wabil akhiratu wa abqa. Wabil akhiratu wa abqa. Artinya ketika kita bicara dunia akhirat, ya tujuan kita akhirat itu. Jadi seperti kita beli sapi. Kita beli sapi dapat talinya enggak? Dapat, tapi kita beli tali. Ya enggak. Nah itu. Kalau kita itu ngomong hanya dunia saja, kita beli tali namanya, nggak dapat sapi. Tapi kalau kita beli sapi, dapatnya tali. Artinya kalau kita akhirat, ya dapat dunianya. Berarti mulai sekarang nih belinya sapi ya. Dan jangan lupa untuk teman-teman pemirsa podcast JR Production ya, yang pengen dukung untuk channel ini supaya dakwah yang kita sampaikan, informasi yang kita beri ini juga terus berkembang ya. Bisa support, gampang kok, cuma like, comment, subscribe, terus bisa komen juga, nanti bisa kelanjutan ya. Misalkan Gus Eko episode berikutnya apa yang bakal disampaikan juga. Ya mungkin pemirsa bisa ngasih masukan apa yang bisa kita bahas gitu. Kembali lagi ke Islam Cinta dan Cinta Islam. Sebagai anak-anak muda ya, kita sentuh generasi milenial sekarang ini. Seperti apa untuk generasi sekarang ini supaya menjadi pribadi yang benar-benar cinta Islam dan dijiwai ini benar-benar memupuk rasa kedamaian ini muncul. Ini seperti apa, Gus? Ya, gitu. Kalau untuk anak-anak muda yang sekarang sedang juga, anak-anak muda sekarang itu cerdas-cerdas ya. Semua informasi itu mereka dapat dengan cepat ya. diserap. Cuma kadang-kadang nyarinya susah. Iya, artinya semuanya ditampung. Jadi kayak penampungan sampah tuh. Semuanya ditampung. Luber ya jadinya. Jadi tidak ada kemudian pembagian mana yang primer, mana yang sekunder gitu. Ya karena ya itulah anak-anak muda sekarang. Artinya tantangannya adalah apa nih yang harus dilakukan? Gampang. Pertama adalah sadari dulu Anda dilahirkan di mana. Cintai dulu tempat kelahiran Anda itu, dan cintai dulu siapa yang memberi nama Anda hidup di dunia itu. Artinya kembali kepada jati diri, bahwa kita dilahirkan di mana, di mana, kemudian kita diberi nama oleh siapa, orang tua. Berarti kita harus sadar dengan leluhur kita. Nah, berangkat dari dua hal itu, cinta tanah air, kemudian cinta kepada kedua orang tua, selanjutnya adalah cinta kepada para guru yang mengajarkan kita
kita harus bangga kepada mereka, gitu. Bahwa apapun yang diberikan oleh para guru itu adalah bagian dari kita sendiri bisa mengungkapkan ide dan gagasan. Karena kita tanpa mereka bagaimana bisa mikir gitu. Nah kadang-kadang anak-anak muda sekarang ngerasanya udah pinter tanpa beliau-beliau itu. Nah ini yang harus disadarkan betul. Maksudnya kesadaran itu berakar. Ketika kita berakar kuat, bagaikan pohon yang berakar kuat, tidak bisa ditumbangkan dengan yang lain. Intinya kita dari mana itu sanatnya kita juga harus jelas mengikuti seperti betul. Itu ya. Mengakui. Iya. Gus, di closing statement apa yang ingin disampaikan untuk pemirsa dan warga Pekalongan Raya nih? Jadi untuk semuanya warga Kabupaten Pekalongan khususnya Pekalongan Raya, bahwa yuk kita beragama dengan cinta, beragama dengan perilaku-perilaku yang ramah, karena kita harus bisa menampilkan seperti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kesannya kepada Kanjeng Nabi adalah kesan akhlak, bukan kesan kekuasaan, bukan kesan kekuatan, bukan pula kesan yang bersifat eksistensi di dunia, tapi kesan yang muncul adalah kesan akhlakul karimah. Nah, marilah itu yang kita ambil untuk kita jadikan perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Iya, intinya berarti kalau sekarang yang masih ramai kan jargonnya kan harta, tahta, renata. Sama kuota. Nah, itu kita kesampingkan ya, Gus ya. Yang intinya kita itu sebagai aspek pendukung. Iya, aspek pendukung. Intinya seperti bagaimana kita berharta itu yang punya kesan akhlak. Bagaimana kita punya tahta yang punya kesan akhlak. Bagaimana kita punya wanita yang juga punya kesan akhlak. Itu yang menjadi kesuksesan dunia wal akhirat. Iya, betul. Pakai pandangan dua mata tadi. Siap. Gitu. Jadi nggak pincang ya. Nggak mata satu, juga nggak buta mata gitu. Terima kasih Gus. Ya, terima kasih. Kehadirannya hari ini, mudah-mudahan kita bisa berkelanjutan nih Gus. Amin. Berbagi informasi. Intinya ngaji di podcast nggak ada salahnya. Nggak ada salahnya. Kita ngobrol kayak gini kan, yang penting kan manfaatnya, pesan yang kita sampaikan betul. Intinya itu. Baik, terima kasih dan silakan untuk teman-teman yang mau mendukung podcast kita, terus butuh informasi apa yang bisa kita sharing, atau nanti butuh dari Gus Eko untuk menyampaikan tema yang lain, bisa untuk komen atau DM ya. DM nanti kita bisa kondisikan, apalagi jadwal beliau soalnya kan padat. Koni jalan, Las Bumi jalan, pesantren apalagi. Makasih ya Gus ya, hadirnya hari ini, mudah-mudahan semakin sukses. Pokoknya semakin menebar cinta di mana-mana. Dan akhirnya kebersamaan kita di Kalangan Podcast hari ini harus kita sudahi. Thank you banget. Saya tadi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Gus. Yuk, I love you full.